Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Sore ini kita akan belajar tentang Basic NLP 8. Nah, jadi program basic kita cukup cepat ya, tentu udah 8 lagi. Jadi ini adalah kita merangkum Basic NLP 1 sampai 4 ya, tentang perubahan mindset. Jadi diharapkan kita semua yang hadir di sini sudah melihat-lihat ya, memperdalam kembali review Basic NLP 1 sampai 4 ya. Nah, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai master trainer di sini dan sebagai master coach. Nah, ini adalah kelas-kelas saya semasa masih sebelum pandemi ya. Masih offline. Rekaman ini nanti akan bisa kita lihat pada channel YouTube saya ya, Arista Master NLP. Jadi nanti kalau ada yang putus koneksi atau ingin review lagi, ingin refresh lagi, bisa lihat di rekaman videonya. Kita sekarang berada di lihat ya, baris kedua dari bawah Basic NLP 8. Ya, besok kita akan belajar body language dan minggu lalu kita baru belajar tentang meta program KNLP. Ya, Januari pastikan kita hadir ya, goal setting. Tentu saja kita semua punya rencana ya, rencana 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 10 tahun ke depan. Ya, dan tentu penting ya sebagai awal goals kita belajar tentang stress management. Nah, stress management ini pengulangan dari tahun lalu ya. Lihat paling kiri atas stress management. Nah, dulu mungkin sebagian besar di sini dulu belum pada ikut ya. Kita sekarang ada di Basic NLP 8, besok pagi jam 10. Nah, sebagian sudah daftar untuk body language besok jam 10. Januari tanggal 23 Januari kita ada lanjutan, maaf itu Basic NLP 9 ya, saya mistype ya, typo. Seperti biasa, KNLP adalah aplikasi NLP berbasis teknologi pikiran dan energi kuantum. Ya, jadi N-nya itu adalah neuro, bagaimana kita belajar tentang pola pikir kita akan belajar sekarang. Bagaimana tentang linguistik ya, pola ucap L, dan programming ya, P. Ya. KNLP mempunyai satu keistimewaan lagi karena kita belajar tentang energi kuantum. Sebagian peserta di sini bahkan sudah ada yang lanjut ke intermediate dan advance ya. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana struktur otak manusia. Jadi secara singkat otak manusia terbagi 3 ya, reptilian atau melata atau otak purba yang didesain untuk bertahan hidup ya, fight or flight. Nah, jadi kenyamanan, merasa aman nyaman ada di sini. Ya, jadi kita teknik untuk persuasif, mendekati atau calon customer apa itu bermainnya ada di sini, termasuk untuk hubungan Withdraw dengan tak bisa no Patisir. Ini withdraw ke gak sejutar ya. Withdraw tak bisa ya. Maaf Pak Yanwar, Mas Yanwar tolong di mute ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita tentang limbic system ya. Nah, limbic system tentang emosi. Nanti kita juga belajar neokortex. Neokortex kadang membedakan antara manusia dengan hewan lainnya ya. Nah, untuk anak-anak kita yang generasi milenial yang lahir 98 seterusnya ya, 2000, ada lapisan imaginer disebut dengan new digital brain. Jadi cara berpikirnya sudah berbeda ya, 1, 0. Digital kan cuma 1, 0, sederhana, 1 atau 0, 0 atau 1, iya atau tidak. Ya, jadi tidak seperti analog seperti generasi sebelumnya, iya atau tidak ya, kita belanja di Alfamidi, iya atau tidak ya, harganya tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, kita belanja di di online shop ya, tinggal cari yang termurah, klik. Nah, seperti itu, iya atau tidak. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang neurolinguistic programming. Nah, jadi neuro itu apa yang kita pikirkan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara berpikir kita, pola pikir kita, dan bagaimana cara merubahnya. Kita akan belajar tentang linguistik, ya, bagaimana pola ucap kita, dan belajar bagaimana programming. Ya, setuju ya bahwa di sini kita perlu perubahan. Ya, jadi bagaimana kita berubah atau kita mau tetap sama saja. Nah, itu adalah programming. Jadi intinya programming itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan termasuk mengikutsertakan perubahan pola pikir dan perubahan pola ucap juga. Nah, membedakan antara NLP adalah QNLP ada mempelajari dan memanfaatkan energi kuantum ya, sebagai sini sudah belajar ya.
Salah satu tentang grounding. Ya. Nah, untuk perubahan mindset, nah kita mengikuti ada 4 pintu ya. Jadi kita melalui pintu perubahan pola pikir boleh. Kita bisa merubah mindset dengan perubahan pola ucap boleh. Ya, kita bisa merubah mindset dengan perubahan pola perilaku boleh juga, atau dengan perubahan pola energi boleh juga. Ya, lebih banyak pintu lebih baik untuk mempercepat kita perubahan mindset ya. Nah, catatan pendahuluan ya. Kelas ini, kelas basic NLP hanya mengajarkan ilmu positif secara umum ya untuk menjadikan diri yang lebih baik ya. Jadi di sini sebagian sudah belajar tentang ikut kelas racun positif ya, toxic positivity ya, yang mempelajari bahwa ternyata tidak semua yang positif itu baik ya. Tapi di sini tidak dibahas. Jadi di sini kita ada perjanjian dulu, kita yang membahas tentangnya ilmu positif secara umum. Ya, jadi yang belum pernah ikut toxic positivity diandaikan adalah kita secara tidak selalu berpikir positif ya. Kita naik perahu padahal bocor ya, aman ya. Kita optimis sampai ke tujuan. Nah, itu belum tentu ya. Itu disebut dengan toxic positivity. Dan semua yang negatif itu tidak baik. Ya, jadi kita perlu stres untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Begitu kita ada di zona tidak nyaman, kita ada stres. Nah, maka itu stres manajemen itu bagaimana? Nah, kita nanti akan belajar di minggu kedua Januari. Yang pernah belajar dual mindset perlu pikiran negatif tanda petik perlu ya sebagai auditor ya. Yang kemarin baru belajar metode program perlu seseorang untuk berubah, untuk menghindari ketidaknyamanannya, dia harus bergerak. Dan awal Januari kita tentang belajar goal setting ya. Nah itu apa namanya kondisi pertama ya. Jadi kondisi kedua juga ada kita mempelajari kelas lanjutan justru negatif itu sebagai bahan bakar. Nah, jadi di sini kita sepakat dulu bahwa ini adalah positif secara umum ya. Sekarang kita belajar tentang perubahan pola pikir. Ya. Nah, ini ada 2 ya. Yang gambar bola dunia di kiri adalah dunia yang sebenarnya ya, realitas eksternal. Ya, yang ada di dalam pikiran kita disebut dengan realitas internal. Ya, dunia yang ada di otak kita. Ternyata dunia di otak kita itu tidak sama dengan dunia yang ada di sesungguhnya di luar sana. Ya, dia mengalami 3 filtering, distortion, dan dilation. Ya, filtering, distortion, dilation ini terbentuk berdasarkan pengalaman hidup kita. Ya, nah, seseorang kalau yang sangat berpikir negatif, yang positif tuh di-delete sama dia, ya nggak kelihatan itu. Ya, sehingga yang masuk hanya yang negatif-negatif saja, dihapus, nah, difilter dan sebaliknya. Nah, persepsi seseorang itu juga berdasarkan kehidupannya. Jadi mengalami 3 ini ya, filtering, distortion, dan dilation. Ya. Kalau tidak ada proses ini, maka otak kita akan overload ya. Semua informasi yang ada di luar sana masuk ke otak kita, penuh otak kita overload, kita nggak bisa berpikir dan tidak bisa fokus. Nah, kemudian apa yang kita ucapkan ya adalah representatif dari apa yang kita pikirkan. Jadi seperti ilmu teko ya. Ya, kalau kita ngelihat, kita tidak tahu pikiran seseorang bagaimana, tapi dari ucapannya kita bisa mengetahui bagaimana pola pikir dia. Jadi ibaratnya kita tidak tahu apa isi di dalam teko, tapi begitu kita tuangkan, oh teh. Nah, kita tahu bahwa dalam teko itu isinya teh. Ya. Dan hebatnya lagi, lihat paling bawah, you change the map, then you change the word. The word ya. Jadi cukup kita merubah dunia dalam pikiran kepala kita ya. Tiba-tiba dunia di luar sana jadi berubah. Nah, kita akan belajar nanti tekniknya reframe. Nah, sebentar lagi ya. Nah, ini reframe ya. Nah, jadi ini adalah gambaran seseorang ya. Bisa jadi orang ini tampaknya sedih ya, ketakutan ya, khawatir ya. Nah, ini frame-nya sempit ya. Begitu frame-nya kita perlebar, nah, ternyata dia sedang ada di penjara. Kenapa dia sedih? Kenapa dia khawatir ya? Kenapa dia stres? Karena dia ada di penjara. Tapi begitu kita frame-nya kita lebarkan lagi, ya ternyata dia sedang syuting. Nah, artinya kita cukup memainkan frame ini, maka artinya berubah.
Nah, itu disebut dengan reframe dalam ilmu NLP. Ya, jadi dengan framing ini mendelete informasi di luar frame. Ingat tadi ya, dilation, distortion, ya, dan filtering ya, filter. Nah, pada gambar pertama ini kita memfilter informasi di luar, ya. Pada gambar kedua kita perbesar, masih kita ini lagi. Nah, walaupun di gambar ketiga kita masih belum tahu ya informasi di luar ini. Nah, kita harus punya kemampuan untuk reframe, ya, bagaimana merubah pola pikir kita. Ya. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir fokus hanya negatif, 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 ya, kita harus reframe, kita berpikir kepada positif. Ya, kita framing, lihat dari sudut pandang yang berbeda, arah yang berbeda, frame yang berbeda. Ya, kalau kita fokus sama masalah, maka bagaimana kita merubah frame-nya, kita fokus sama masalah solusi ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan ya. Di mana orang yang fokus pada kekurangan ya, lebih baik kita fokus pada kelebihannya. Itu teknik reframe. Ya, jadi mudah sekali ya merubah pola pikir manusia ya, pikiran kita. Kita merubah framing kita ya. Kita rubah frame kita. Nah, maka arti dari yang kita lihat itu bisa berubah, sudut pandangnya berubah. Ya, nah ini yang paling terkenal digunakan untuk reframe ya, di mana lalat hanya melihat yang positif saja, yang negatifnya dia filter ya, tidak keluar. Jadi lalat itu meskipun berada di taman bunga yang indah, yang harum, tetaplah mencari kotoran ya, yang positif-positif ini cuma pengandaian aja ya. Nggak kelihatan nama dia, fokus mencari kotoran, dan sebaliknya lebah ya, dia fokus mencari yang bunga yang harum walaupun kondisinya ada di tempat sampah yang kotor dan bau busuk. Nah, itu hanya contoh aja ya untuk reframe. Nah, ternyata dengan kita melakukan reframe, apa yang kita pikirkan, ya ternyata dunia ini bisa berubah 180 derajat. Ya, contoh ya. Nah, kalau kita pada kondisi beta, ya, lihat frekuensi tinggi sekali ya, 13 sampai 30 Hz. Nging ya. Kayaknya palanya mau pecah ya. Nah, itu saat kita sedang sedih, marah, kecewa, takut, ya, kesal ya, dongkol dan lain sebagainya. Ya. Hormon yang dikeluarkan adalah hormon stres atau hormon kesedihan yang disebut dengan kortisol, di mana hormon ini membuat darah lebih kental ya, sehingga jantung bekerjanya lebih berat ya, hati termasuk ginjal ya, menyaring darahnya lebih berat sehingga berpeluang untuk stroke dengan serangan jantung ya, termasuk pencetus kanker ya. Dan kalau lihat dari situs obesitas.org, kortisol juga berperan untuk meningkatkan penumpukan lemak di perut bawah ya. Nah, dengan situasi yang sama kita bisa turunkan cara berpikir kita, turun ke level alfa ya. Kita buat senang, bahagia, bersyukur. Hormon yang keluar sebaliknya, yaitu dengan hormon kebahagiaan atau hormon endorfin. Nah, ini sebaliknya ya. Ini bikin kita sehat ya, tekanan darah jadi normal ya. Dia bisa memproduksi kolagen. Sebaliknya tadi kortisol menggerus kolagen ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini tahu ya. Kolagen untuk kekenyalan kulit ya. Secara medis juga kolagen itu sebagai perekat ya antara tulang kita, semua juga kolagen. Nah, jadi kita kondisi bisa sama, situasi bisa sama ya. Ya. Orang kalau sholat dinikmatin dia ada di endorfin, tapi kalau sholat sebagai beban dia ada di kortisol. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu ya kayak cuci piring, ya apa-apa, itu menjadi beban ya. Bahkan termasuk orang yang gagal untuk diet ya, dia ikut apa namanya olahraga, terus berlari-lari gitu ya di atas treadmill ya, di atas treadmill itu menjadi beban, berapa kilometer lagi ya, berapa jam lagi ya, berapa menit lagi. Nah, itu yang ada kortisol. Tapi kalau dia nikmatin ya, itu yang keluar endorfin. Jadi kasusnya sama ya, hasilnya berbeda ya. Ada juga orang yang disuruh orang tuanya menyiram tanaman ya sebagai beban, tapi ada yang menyukai ya,
menyiram tanaman dia sukai, ya, dia lap-lap daunnya dan sebagainya. Nah, itu kasusnya sama. Nah, jadi memandang sesuatu kita berbeda, maka hasilnya berbeda. Satu menyehatkan, satu membunuh kita secara perlahan. Nah, kalau turun lagi ada di theta ya, lihat 4 sampai 7 Hz. Nah, di sini tenang, damai, mengantuk. Nah, di sini adalah zona sugesti. Kita di sini untuk merubah mindset ini terbaik di sini nih. Ya, kita berpikir kita ingin seperti apa, ucapan kita seperti apa, ya. Nah, ini saat kita ngantuk ya, menjelang tidur. Ya, itu adalah kita theta. Dan sebaliknya, kalau sudah dalam pada delta, maka kita sudah terputus hubungan ya, komunikasi dengan luar. Nah, fokus sama diri sendiri, sangat fokus ya. Nah, di sini diperlukan untuk kesehatan ya. Karena tubuh mengeluarkan HGH, Human Growth Hormone. Jadi pada prinsipnya tubuh bisa meregenerasi sel sendiri. Tubuh bisa lebih muda dari usia sesungguhnya. Nah, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Nah, pada kelas sebelumnya ya tentang anxiety, tentang dan sebagainya, tentang kesehatan. Nah, kenapa orang jadi tidak sehat? Karena umumnya gagal mendapatkan endorfin atau gagal tidur lelap ya sampai pulas sampai HGH ya, Human Growth Hormone. Nah, ini dalam keseharian manusia ini otaknya naik turun ya. Beta, alfa, theta, delta, theta, alfa, beta gitu ya. Yang kasihan adalah beta, alfa, theta, beta, alfa nggak pernah sampai ke delta. Itu kasihan banget. Hidupnya tidak tenang, tidak nyaman dan tidak sehat. Ya, nah jadi kalau kita beta ya, kognitif, analisa, logik, otak kiri, konsentrasi ya, prasangka, cemas ya. Kalau kita lagi kerja, jadi sebenarnya dalam satu hal beta ini dibutuhkan saat kita sedang fokus ya, sedang bekerja ya, sedang apa namanya stres ya, termasuk khawatir jika kita melakukan kesalahan ya. Jadi ada di sini bagian dari hidup kita ya. Alfa ini saat kita sedang tenang, kusuk, relaksasi ya. Jadi kita pekerjaan yang berada di industri kreatif sangat memerlukan kondisi ini ya. Jadi ide itu kan tidak muncul pada saat yang dibutuhkan ya. Lagi dia tenang apa-apa, nggak tahu munculnya kapan kreasi. Makanya kalau mereka yang kantor industri kreatif biasanya tenang ya, tempat duduknya ada tempat tidurnya, ada ngopinya, ada ruang relaksasinya dan sebagainya. Ya, nah ini cara bagaimana akses ke zona alfa ya, di mana kehidupan kita yang penuh dengan stres ya, penuh dengan tekanan ya. Kita bisa, bagi mereka yang tipe visual, menyukai penglihatan, maka turunlah ke zona alfa dengan melihat pemandangan yang indah ya. Yang suka ke pantai ya, silakan ke pantai. Yang suka ke gunung boleh ya. Yang suka apa namanya ya yang mereka suka ya, ke danau, ke air terjun dan sebagainya. Itu boleh. Jadi suka-sukanya ada di mana. Nah, yang suka pendengaran boleh ya, musik alfamatik, suara gemercik air ya, hujan, suara jangkrik ya dan sebagainya. CD brainwave juga boleh. Ya, CD brainwave bisa lihat, bisa akses di YouTube saya ya, mulai dari brain health dan sebagainya. Ya, atau menekankan rekaman ayat suci ya, boleh. Yang suka tipe kinestetik, suka penciuman ya, jadi boleh menggunakan minyak wangi atau aromaterapi ya. Kinestetik juga boleh pemijatan spa ya. Kinestetik juga boleh mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman ya. Kemudian kinestetik juga bisa dengan pernapasan ya. Kita sudah pernah belajar teknik pernapasan di basic NLP 5 dan 6 ya. Pikiran positif juga boleh, emosi positif juga boleh ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, kita sudah lihat lalat dan lebah. Nah, boleh saya kasih contoh kisah jalan kaki yang 200 meter ini ya. Yang lainnya nanti kita bahas di WA group ya. Nah, jadi seseorang misalnya tidak punya mobil, tidak punya motor ya. Ini zaman sebelum pandemi ya. Nah, dia mengeluh aja dari rumahnya ke jalan raya untuk naik angkot jalan kaki 200 meter ya. Selama ini dia mengeluh ya, betapa sialnya saya, betapa kasihannya saya tidak punya mobil, tidak punya motor ya, jalan kaki ke depan ke jalan raya, naik angkot, desak-desakan sampai kantor keringetan, dan nanti sorenya pulang begitu lagi. Terus sepanjang hidup dia ya, dia kerja 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Tapi begitu dia reframe,
betapa beruntungnya saya. Setiap pagi saya sempat olahraga jalan kaki 200 meter. Saya sehat. Pun begitu juga sore hari, ya. Saya sempat jalan kaki 200 meter dari angkot sampai ke rumah saya. Nah, lihat, hanya merubah fokus, merubah frame, maka hormon yang keluar 180 derajat, satu kortisol, satu endorfin, yang satu membunuh secara perlahan, yang satu menyehatkan. Nah, itu contoh ya bahwa framing ini bisa berbeda 180 derajat. Sampai tahap 1 perubahan pola pikir, silakan ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke perubahan pola ucap. Ya, jadi kita merubah mindset tadi dengan perubahan pola pikir ya. Saya ulang lagi, kita berpikir positif ya, merubah pola pikir, kita ulang-ulang, termasuk kita memprogram sebelum tidur dan sebagainya, maka itulah kita pintu masuk pertama dengan perubahan pola pikir ya, pintu masuk pertama untuk merubah mindset kita. Pintu masuk kedua adalah dengan perubahan pola ucap ya. Kita merubah pola ucap, kita bisa merubah mindset kita ya. Jadi di sini contoh ya, gambar apa yang pertama terlintas pikiran kita saat mendengar kalimat ya. Jangan bayangkan gajah berwarna pink ya. Nah, ternyata yang ada di pikiran kita justru muncul gajah berwarna pink ya. Padahal dari perintahnya adalah jangan ya, jangan bayangkan gajah berwarna pink. Ya, tapi justru yang muncul adalah gajah berwarna pink ya. Kenapa? Nah, inilah ilmu NLP ya. Ternyata ada beberapa kalimat kata itu tidak dikenal oleh pikiran bawah sadar ya. Contohnya adalah kata jangan ya, kata tidak, kata dilarang, kata akan, nanti, bukan, semoga. Jadi kata-kata ini tidak ada simbolnya dalam pikiran bawah sadar ya. Komputer ngerti semua, pikiran sadar, bawah sadar ngerti ya. Laptop, mouse ya, celana, mobil jelas ya. Semuanya sinkron antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi begitu kata jangan, pikiran sadar kita ngerti, jangan malas ngerti. Ya, tapi pikiran bawah sadar tidak ngerti kata jangan. Maka yang masuk adalah malas. Ya, semakin sering diucapkan ya kita kepada anak kita, kepada rekan kita, kepada tim kita, itulah yang mengendap ya. Ya, semakin sering jangan malas, jangan menyerah ya, jangan takut ya, itulah akan mengendap. Malas, 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 malas ya. Takut, takut, takut. Jadi saat kritis, saat tertekan, maka yang keluar adalah malas. Nah, jadi emang berbeda pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar prosesnya. Jadi kesimpulannya pikiran bawah sadar hanya mengerti bahasa yang ada simbolnya. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak ada simbolnya ya. Jangan, tidak, dilarang, akan, nanti, bukan, ya, semoga, ya. Saya karena saya sudah mengajar NLP ya, udah lama sekali, udah belasan tahun, hampir 20 tahun. Nah, sekarang lihat orang sudah mulai terbiasa tidak menggunakan kata semoga ya. Apotek dulu sering bilang semoga lekas sembuh. Ya, sekarang sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Kita di sini sudah biasa ya, sehat-sehat ya. Nah, itu kita perlahan kita sudah banyak menggantikan kata-kata seperti ini ya. Nanti yang goal setting kita akan menggunakan tidak menghindari kata akan dan nanti ya dan sebagainya. Nah, teknik pemrogram bawah sadar dengan bahasa, dengan ucapan ya, menggunakan rumus 3+1 ya. Harus sederhana mungkin, harus langsung, harus positif, dan 3 ini diulang-ulang sehingga mengendap dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Mengendap, mengendap, mengendap ya. Nah, jadi kalau ada pikiran ada kata-kata yang sederhana, kenapa dibikin yang rumit? Ya. Kalau ada yang langsung, kenapa kita ngomongnya muter-muter? Ya. Kalau ada bisa kita menggunakan kata yang positif, kenapa kita menggunakan kata yang negatif? Ya, nothing is impossible.
Ya itu muter-muter. Pikiran bawah sadar ngerti itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Bingung dia. Ya, langsung aja ya. Everything is possible. Anything is possible. To the point. Sederhana, langsung, positif. Dan itu diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Nah, inilah teknik pemrogram bawah sadar sehingga diulang kalimat yang sama diulang-ulang ya. Jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu untuk diri kita, untuk anak kita, semua menggunakan kalimat sana terus aja kita tembak terus. Ya, kalimat yang sama kita bikin sesederhana mungkin. Gitu ya. Nah, ini contoh ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini negatif. Ya, buanglah sampah di sini. Kita lihat di mal-mal sudah mulai ya, di atas tempat sampah ya. Nah, matikan rokok di sini ya, di atas di samping lift ya, atau ada tempat sampah apa udah mulai matikan rokok di sini. Nah, ini perintah ini sederhana dan direct dan positif. Ya. Nah, kita sudah merubah pola ucap kita ya. Nah, kalau dilarang merokok terprogram ya, merokok oh jadi biasa. Merokok itu jadi suatu hal yang biasa ya. Nah, jangan lupa sholat. Ya, dengan negatif sekali ya. Jangan lupa sholatlah awal waktu ya. Direct to the point. Ya. Nah, jangan naik pohon nanti jatuh. Nah, kalau kita punya anak laki di program seperti ini dia tidak akan menjadi anak yang tangguh ya. Jangan naik pohon nanti jatuh, takut dia. Nah, kalau naik pohon pegangan yang kuat. Nah, ini kita merubah frasa apa yang kita ucapkan sehingga mudah ya dan terprogram di bawah sadar ya. Ingat semua itu diulang-ulang ya sampai masuk ke memori jangka panjang jadinya autopilot gitu ya. Ya, kamu terlihat sedang sakit. Nah, ingat kata tidak itu tidak dikenal oleh pikiran bawah sadar. Jadi boleh ya, kamu terlihat sedang tidak sehat, itu boleh ya, karena pikiran bawah sadar mengertinya kamu terlihat sedang sehat. Nah, jadi boleh ya. Nah, kalau hypnoselling itu boleh ya. Bapak jangan tanda tangan di sini sekarang, gitu ya. Nah, berarti kita menyuruh orang untuk tanda tangan di sini sekarang yang pernah kelas hypnoselling ya, masih ingat ya. Dilarang merokok, matikan rokok di sini. Ya, jangan menyerah, ya, semangat maju terus ya. Nah, semoga lekas sembuh, sehat ya. Sehat, sehat-sehat ya. Nah, jadi kata semoga tidak dikenal ya. Nah, jadi untuk pola ucap baru mulailah kita mengurangi kalau bisa tanpa negatif self talk ya. Perbanyak penggunaan positif self talk ya. Nah, ini keseharian kita nih saya kumpulkan karena ini ucapan sehari-hari kita ya namanya juga hidup ya. Banyak ada cobaan ya. Nah, kita rubah jadi positif ya. Namanya juga hidup ya. Banyak aja keberuntungannya. Bukankah kita hidup sampai saat ini karena banyak keberuntungan ya? Kita selalu lolos dari lubang jarum ya. Kayak belut ya. Kalau kita nggak beruntung, musnah kita nggak ada di sini sekarang ya. Begitu juga, nah ini bahaya ya. Yang jadi pegawai gaji numpang lewat. Ya. Yang ada juga nanti numpang lewat terus ya. Justru kita alhamdulillah gaji saya bisa membayar tagihan-tagihan saya. Ya, kemarin yang kita sudah belajar ya tentang energi baik ya, kita sudah merubah bagaimana bisa kita tarik ya. Kenapa ya saya kalau usaha selalu gagal ya. Nah, saya kalau usaha selalu ada jalan kemudahan ya. Nah, ini juga minum air putih aja jadi lemak ya. Makan Indomie aja jadi lemak. Minum air putih membuat saya menjadi sehat dan segar. Yang pernah belajar hipnolangsing ya, hipnoslim ya di sini ya. Nah, ini penting sekali saat kita mengucapkan afirmasi saat kita sebelum makan dan dampaknya luar biasa sekali. Ya, jadi kita mulai merubah ya. Nanti kita lihat-lihat nih, kita renungkan setelah kelas ini. Selama ini kalimat apa yang salah ya? Ada dua hal. Yang pertama adalah itu menjadikan diri kita seperti apa yang kita ucapkan ya. Jadi kalau kita menjadi sakit, gaji numpang lewat itu yang terjadi. Yang kedua adalah itu menjadi doa ya, gaji numpang lewat ya. Ya nama hidup banyak aja cobaan. Ya udah, karena banyak cobaan kita berdoa banyak cobaan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kita sudah belajar bagaimana merubah mindset dari dua pintu perubahan pola pikir dan pintu perubahan pola ucap. Silakan, siapa tahu ada pengalaman selama ini kok kayaknya saya salah ya mengucap.
atau bagaimana kita perbaikannya. Mas Arari mau tanya. Ya, silakan Mbak Ami. Ya, makasih. Ini sekarang kan kalau saat ini komunikasi kita lebih banyak pakai WA dan sebagainya ya. Iya, Mungkin betul. juga bahasa tulisan juga perlu di-adjust ya, disesuaikan ya. Betul, Mbak Ami. Iya, betul. Ada karena beberapa. Sebagian kadang-kadang kita sekarang seringkali menyingkat, kemudian ya menggunakan istilah-istilah yang praktis, tapi sebetulnya nggak kena pada maksud yang kita tuju kan? Iya, betul sekali, betul sekali Mbak Ami. Jadi hati-hati ya. Ini adalah sekali lagi ini adalah frasa umum Mbak Ami ya. Mengenai nanti untuk teknik detailnya kita ada di kalau nggak salah minggu ketiga di bulan Januari tentang hypnowriting ya. Bagaimana kita menulis linguistik dengan penulisan. Nah, gitu loh. Jadi kita dalam frasa umum aja ya, Mbak Ami ya. Iya, iya. Oke, makasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Ya, Mbak Murni. Mbak Murni tadi ada dilihat di chat ya. Oh, kenapa sebaiknya menggunakan kata semoga, Mbak Murni ya? Nah, oke. Mbak Murni, kalau saya bilang ya, Mbak Kinanti juga ya, apa namanya, semoga, ya. Sekarang saya lihat, seakan-akan saya sedang berhadapan dengan Mbak Murni dan Mbak Sari ya, Kinanti ya. Nah, saya sedang menjenguk seseorang ya. Ya, saya menjenguk Mbak Murni atau Mbak Kinanti, lalu saya jabat tangannya, saya menjenguk ya. Ucapan pertama saya menggunakan frasa semoga lekas sembuh. Doa ya. Saya ganti ucapan kedua. Ya. Sambil saya jabat tangannya, lalu saya guncang dengan halus, saya ucapkan sehat ya. Oke, silakan Mbak Muri dan Mbak Sari. Apa perbedaan kedua frasa itu? Yang kita rasakan langsung menghujam diri kita saat mendengar dua kalimat itu. Apa perbedaannya? Silakan buka mic-nya. Mbak Murni silakan. Mbak Sari juga boleh. Apa perbedaannya? Sehat ya, sama semoga lekas sembuh. Kalau sehat ya itu langsung kalimatnya kan, berarti menimbulkan sugesti sehat gitu kan. Betul, ya. Tapi kalau semoga itu kan kita seolah berdoa gitu kepada Allah supaya ini sehat gitu loh. Yang sakit itu sehat gitu gimana? Ya, jadi kalimatnya adalah ingat tadi kalimatnya ada 3 ya, positif, ya sederhana langsung ya. Nah, kata semoga itu berjarak. OTW. Ya, tapi kalau kita bilang sehat langsung menghujam ya. Berdoa juga. Tapi dia langsung merasakan sehat saat itu ya, ada peningkatan energi ya. Nah, kira-kira kalau kita ada janjian ya. Nah, saya Mbak Sari, Mbak Murni ada janjian misalnya di jam 5 sore ketemu di Starbucks Citos ya. Nah, berdua saya Mbak Sari udah kumpulin Mbak Kinanti. Nah, Mbak Murni lagi WA kita ya, saya OTW. Nah, OTW itu bisa macam arti. Kira-kira apa aja artinya? Arti OTW? Pasti nyampe atau enggak? Belum tentu. Belum tentu ya, bisa alasannya. Bisa juga dia masih rumah. Nah itu kata semoga itu mengesankan berjarak. Dan tidak langsung dan tidak direct dan ada jaraknya. Nah, jadi itu pemahaman kalau kita belajar NLP ya. Seperti itu. Ya, iya karena budu iya karena stain ya. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah. Nah, jadi semuanya langsung ya, bukan semoga ditunjukkan. Semua katanya langsung ya. Sehatkan. Ya. Berilah, ampunilah. Nah, gitulah. Bukan semoga saya diampuni tapi ampunilah aku ya. Mudahkan jalan, bukan saya dimudahkan. Enakan mana?
mudahkan saya ya Allah, mudahkan saya, atau semoga saya dimudahkan. Kira-kira lebih enak mana? Lebih enak yang tanpa semoga. Betul ya. Ingat rumus tadi ya. Sederhana, langsung positif dan diulang-ulang ya. Berdoa mudahkan ya, urusan saya mudahkan ya, mudahkan pelajaran saya, mudahkan ya, mudahkan urusan saya, mudahkan pencapaian tujuan saya, begitu-gitu aja. Nah, kita merasakan sendiri perbedaan ya, ulangin aja perbedaannya. Nah, jadi pakai rumus 3 tadi ya. Nah, lihat, dengan merubah pola kalimat, pola frasa, mindset kita bisa berubah. Ya, energi yang di dalam juga berubah, semua jadi berubah, doa kita jadi berubah. Ya, yang tadinya jauh menjadi dekat. Gitu ya. Akan pun berjarak ya, akan itu berjarak, akan sehat, akan tercapai. Nah, tapi begitu kita menghilangkan kata akan, langsung tidak berjarak. Ya, jadi sederhana ya. Jadi jangan buat yang sederhana jadi disulit-sulitkan ya. Kira-kira seperti itu. Lihat the power of word, perkataan ya. Kekuatan kata-kata. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sekarang kita dengan perubahan pola perilaku. Ya, nah, jadi kita perlu merubah pola perilaku kita ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ada apa namanya? Situasi, reaksi dan hasil. Ya, kalau situasi yang negatif, reaksi kita yang negatif, masa hasilnya juga akan negatif. Ya, kalau situasi negatif, reaksi kita positif, maka hasilnya adalah positif. Sebaliknya, situasi positif nih, tapi reaksi kita negatif, hasilnya juga akan negatif. Ya, situasi positif, reaksi kita positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita merubah pola perilaku adalah kita fokus pada reaksi kita. Kenapa? Karena kita bisa kontrol reaksi kita. Ya, kita bisa mengkontrol reaksi kita mau merespon secara positif atau merespon secara negatif. Karena apa? Karena hasil ditentukan oleh reaksi. Hasil tidak ada hubungannya dengan situasi. Ya. Apakah kita bisa mengontrol situasi? Tidak bisa. Sekarang hujan saya tidak bisa. Ya. Sekarang BBM naik saya tidak bisa kontrol. Ya. Ada pandemi saya nggak bisa kontrol. Nggak bisa saya kontrol semuanya. Ya. Nah, tapi saya bisa kontrol bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut. Ya, saya bisa kontrol zaman pandemi ini saya jaga jarak. Saya pakai masker. Saya selalu cuci tangan dan sebagainya. Saya meningkatkan imunitas saya. Itulah reaksi saya. Tapi jangan sebaliknya, situasi positif kita reaksi negatif terus ya, nyinyir terus ya atau apa-apa, hasilnya akan negatif. Nah, jadi mudah ya. Kita di NLP ini untuk P programming kita fokus sama bagaimana reaksi kita terhadap suatu situasi dan hasil ditentukan oleh reaksi. Karena kita bisa mengendalikan reaksi kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan situasi. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan, mengontrol orang tua kita, istri kita, suami kita, anak. Itu adalah individu yang berbeda. Kita tidak bisa mengontrol alam semesta. Kita tidak bisa mengontrol suatu bencana dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi kita fokus sama reaksi saja. Ya, karena apa? Karena hasil ditentukan oleh reaksi. Nah, dan semua melakukan hukum pengulangan. Ya, sekarang di sini semua belajar tentang basic NLP ya. Dapat momentum nih. Oh iya ya, harus berpikir positif, harus berucap positif. Kita dapat momentumnya sekarang. Tapi kalau tidak digunakan, tidak diaplikasikan, hilang, dan akhirnya lenyap tanpa bekas. Tapi kalau kita ulang, lihat ya, kurva kedua dia naik. Ya, kita ulang lagi, dia akan naik. Kita ulang lagi terus, lama-lama menjadi expert. Ya, ingat apa namanya diskusi kita sebelum-sebelumnya ya. Kita fokus sama aplikasi, ya. Kita fokus ya, yang sudah mulai olahraga lakukan yuk, terus menerus lama-lama jadi kebiasaan, ya. Yang sudah mulai ini itu lakukan terus menerus ya. Kalau tidak diulang dia akan lama-lama lenyap tanpa bekas.
Ya, jadi perlunya adalah pengulangan. Dia akan menjadi kuat ya, lama-lama menjadi ahli. Ya, ingat NLP adalah aplikasi. Ya, teorinya mungkin cuman 10-30%. Ya, yang kenal dengan saya ya, selalu saya mengulang bagaimana aplikasi. Yang kita sudah belajar tentang teknik mini habit. Mini habit ini dibuka di basic NLP 3 ya. Kita melakukan suatu hal yang pasti tercapai setiap harinya, nggak bolong. Ya, yang pasti tercapai ya. Kalau nggak bisa olahraga ya kelilinglah kamar ya, bangun tidur semenit ya, besok semenit sampai sebulan. Habis itu kita naikkan apakah jadi 2 menit atau 5 menit. Itulah teknik mini habit. Nah, jadi kita sudah belajar perubahan pola perilaku. Ini adalah mengulang basic NLP 3 ya, yang lakukan sesuatu hal baru yang pasti bisa dicapai setiap harinya seumur hidupnya. Mini habit itu bisa untuk positif menaikkan atau negatif menurunkan ya. Yang tadi adalah hal tidak baik ya, misalnya rokok sehari 36 batang, ya kita turunkanlah 35 ya. Bulan kemudian atau seminggu kemudian turun lagi 34 dan terusnya. Nah, jadi mulainya turunkannya bertahap. Ya, siapa di sini kemarin waktu mini habit, nah banyak sudah mulai olahraga ya. Setelah belajar basic NLP 3 ya. Banyak sudah mulai baca buku ya. Nah, saya seminggu ada 1 judul buku. Jadi dalam 1 tahun saya ada tambah ilmu 52 ilmu dan seterusnya. Nah, itu pentingnya untuk kita merubah pola perilaku ya. Nah, uniknya adalah pola perilaku ini bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Tanpa merubah pola pikir, tanpa merubah pola ucap boleh ya. Tadi juga bisa berdiri sendiri, merubah pola ucap bisa berdiri sendiri, pola pikir bisa. Nah, contoh perubah pola perilaku ada bisa berdiri sendiri begini ya. Di sini yang muslim, bukankah waktu kita kecil dipaksa ya menghafal surat-surat ya, Al-Fatihah, Qulhu ya, dipaksa harus bisa sholat ya, dipaksa walaupun belum akil balik ya. SD ya, sholat 5 waktu, belum wajib ya. SMP ya, sebagian SMP sudah akil balik, sebagian SMA. Begitu waktunya wajib, maka sudah bisa. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pola perilaku bisa dirubah dengan kebiasaan, baik disukai ataupun tidak disukai. Nah, ini berita baiknya ya, tidak harus suka asal dilakukan terus-menerus. Ya, di sini yang bangun siang jam 7, tapi begitu masuk militer dibangunkan jam 2 malam, nggak bangun, ditendang, nggak bangun lagi, disiram air sama ember-ember dipentokin ya, terus menerus. Maka begitu dia pulang dia akan bangun sampai kapanpun ya, jam 2 pagi. Ya, begitu juga itu adalah habit dengan kebiasaan ya. Kita tidak suka terpaksa menjaga toko disuruh oleh orang tua ya, ngafalin harga-harga, cara menawarnya, kita nggak suka, kita melakukan yang kita tidak sukai. Tapi karena itu bisa menjadi modal kita sampai dewasa ya. Nah, kita punya keahlian yang kita tidak sukai, tapi kapan dibutuhkan kita sudah punya skill-nya. Gitu ya. Jadi skill itu adalah perubahan pola perilaku, kita lakukan ya terus-menerus. Itu disebut dengan mini habit ya. Terus-menerus, disukai atau tidak disukai hasilnya sama saja. Nah, ini berita baik ya. Jadi kita lakukan aja. Disukai kita lakukan terus-menerus, maka tubuh kita akan berubah. Walaupun pikiran kita menolak, tubuh kita akan berubah menyesuaikan dirinya ya. Sekarang pun kita dipaksa berubah ya. Nah, kita sudah terbiasa pakai masker dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan tentang pintu ketiga perubahan mindset dengan masuk melalui pintu perubahan perilaku. Silakan, ada pertanyaan. Master Ani mau tanya? Ya silakan, Mbak Ami. Ya, kadang-kadang kan ada yang namanya mind block ya. Betul, berarti ya. Kalau kita mau merubah mindset, kita harus unblocking dulu ya. Kita Betul, harus ya. buang dulu mind block itu ya. Ya, betul. Disebut dengan itu gimana caranya?
Ya, itu disebut dengan mind block, boleh juga disebut dengan mental block ya. Kalau di psikologi sama ya, mind block, nah itu juga mental block ya. Jadi mental block itu ya ibarat kalau kita naik mobil ya, rem tangannya lupa dilepas, masih kegantung setengah atau sepertiga. Itu disebut dengan mental block ya. Misalkan kita biasa nyetir mobil 110 km per jam di tol ya. Itu adalah kondisi kapasitas kita saat ini ya. Tapi saat kita lupa nyangkut paling-paling 30 atau 40 km per jam. Nah, untuk melepas mental block itu disebut dengan sesi konseling. Salah satunya adalah hipnoterapi ya. Kita bisa menggunakan teknik kedua dan teknik ketiga ya. Apa namanya? Nanti kita bisa bahas di WA group. Bagaimana kita konseling melalui perubahan pola ucap atau kita melalui perubahan pola perilaku ya. Misalnya kita sekarang malas olahraga ya, mental block dong ya. Menunda itu kan mental block ya. Malas itu mental block. Nah, kita karena malas olahraga kita menggunakan mini habit aja. Kita kikis, kita olahraga sehari 1 menit, bangun tidurnya keliling kamar 2 menit. Nah, itu salah satu untuk merubahnya. Tapi kalau ada sesi konseling ya oleh ahlinya, itu bisa dibongkar dan bisa dihapus. Jadi tergantung tingkat kesulitan Mbak Ami gitu lah. Jadi intinya adalah Mbak Ami juga pernah belajar racun positif ya. Nah, itu harus diketemukan dulu sumber masalahnya. Nah, kalau ketemu sumber masalahnya baru kita bisa bicara solusinya ya. Nah, itu tekniknya di konseling ya, Mbak Ami ya. Gitu ya. Ya, oke. Makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan? Ya. Jadi salah satu untuk kalau di sini ada rasa malas ya, boleh lakukan aja dengan gerakan. Ikut aja komunitas ya, atau ikut teman-teman kita ya. Ajak dong tiap pagi jalan kaki, atau seminggu sekali ajak ya. Saya malas, saya maunya kalau jalan kaki olahraga sama teman-teman saya. Itu boleh memulai dari sana. Lama-lama kita ketagihan ya, lama-lama senang ya, lama-lama senang sepeda ya. Di sini Bu Yunilia ya, yang sering sepeda, psikolog senior kita. Di sini banyak lagi suka berolahraga ya. Itu kita mulailah sesuatu yang kita ulangi terus-menerus dan sebagainya. Ya. Lakukan aja, suka nggak suka gitu ya. Suka nggak suka lakukan aja. Nah, itu kita masuk dari merubah mindset kita, jadi perubahan pola perilaku. Tubuh kita sudah terbiasa seperti itu ya, seperti mesin apa namanya sudah dilumas, udah ada pelumasnya. Nah, silakan ada pertanyaan. Mbak Dari mau nanya, buka mic. Ya, Mas Ari aku mau nanya, ini saya silakan. Mau nanya. Ya. Kalau tadi itu yang mini habit tadi, misalnya di tengah-tengah itu apa namanya keputus gitu ya, keputus. Nah itu untuk memulai lagi itu berat banget gitu, susah banget. Akhirnya memanjang. Ya. Itu gimana ya? Oke, terima kasih Mbak Dari ya. Kita mundur aja lagi Mbak Dari, memulai sesuatu yang pasti bisa dijalankan tiap hari Mbak Dari. Kalau mulai itu kan misalnya berat ya. Mulai lagi berat. Nah, jadi kita mulai lagi, misalnya angkanya sudah 10 ya. Kalau karena terputus berapa hari, 10 itu berat. Kita mulainya dari 1 dari 3 Mbak Dari. Seperti itu. Mini habit ya. Oh ya. Nggak. Jadi kita memulainya nggak dari nol lagi gitu Mas. Ya, bukan dari nol lagi, dari berapa tingkatan yang kita bisa, yang pasti tercapai setiap hari. Oh iya. Oke. Ya Mas Ari, makasih. Sama-sama. Maaf nih lagi di jalan. Oh iya, lagi naik gunung Mbak Dari ya? Enggak nih, lagi di jalan, lagi di tol. Oke, iya. Sambil nyetir. Ya. Untuk yang lain, Mbak Dari ini pendaki gunung ya, sejak SMA sampai sekarang, luar biasa. Luar biasa ya. Kelas berat ya. Terima kasih. Yang lainnya silakan.
Ya, mari. Oke, kalau enggak saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita perubahan pola energi, ya. Ini juga mudah, ya. Nah, jadi di sini tentu sudah familiar ya. Mungkin sebagian baru belajar ya. Apa itu force, apa itu power, ya. Jadi force itu adalah energi rendah, ya. Kalau ilmu energi, tapi kalau orang awam bilangnya energi negatif. Kenapa energi negatif? Karena semakin digunakan dia semakin lemah, semakin hancur, ya, semakin sakit, ya. Semakin nangis, sedih, makin rusak dia, kesehatan dia makin rusak, energinya makin rendah. Tapi dia tetap energi, karena dengan kemarahan, dengan ketakutan dia tetap bisa merusak, melukai orang lain atau melukai diri sendiri, ya, tetap. Ya. Tapi semakin digunakan semakin lemah. Ya, beda sama power. Power ini energi tinggi, atau energi orang awam menyebutnya energi positif. Kenapa? Karena semakin digunakan semakin positif, semakin sehat. Ya. Ya, tadi saya gambarkan ya, seseorang yang dapat tugas nyiram kebun, ya, menjadi beban. Nah, itu kesel aja ya, jengkel, marah ya, sedih ya, gitu, lama-lama. Nah, seperti itu. Tapi begitu dia menyenangi, nyiram kebun ya, lihat daunnya segar, dia rawat. Sekarang kan kekinian ya, happening sekarang pada urban farming ya, pada taman kita yang sempit sampai ke atap-atap jadi kebun ya, termasuk produktif ya yang bisa kita makan. Nah, itu menggunakan energi sehingga kita menjadi senang ya, menyukai. Nah, kita boleh masuk merubah diri kita melalui pintu energi, perubahan pola energi ya, Q. Boleh ya, kita lakukan yang kita senangin ya. Boleh dengan rasa cinta ya. Boleh dengan rasa damai ya. Boleh ya. Boleh juga dengan rasa syukur ya, pencerahan, enlightenment ya. Boleh juga dengan dan sebagainya. Nah, yang sudah belajar energi resonansi ya, kita mengenal energi penerimaan ya, acceptance ya. Acceptance itu adalah pintu masuk perubahan dari force sebelum ke power. Mampir ke acceptance dulu. Ya, begitu kita mengakui, menerima keadaan kita, saat itu kita naik energi yang ada di acceptance. Ya, jadi penting ya. Jadi penting kita mengakui dulu bahwa kita ada energi negatif. Begitu kita menerima, ya begitu kita menerima energi kita langsung ya saya akui kondisi saat ini mau diapain lagi ya, udah takdir, nah gitu loh. Kita sudah menerima. Nah, tapi kalau kita nggak menerima, kita masih ada di force ya. Kenapa begini ya? Gitu ya. Nah, begitu sudah menerima, memahami, kita boleh naik ya. Oh, saya lihat ternyata hikmah di baliknya adalah saya mendapat begini, nah, saya lagi lebih dicintai oleh pasangan saya. Oh, saya lebih begini, nah, itu naik itu ya, jadi senang, jadi cinta, atau saya jadi damai ya. Oh, ternyata saya sedang diuji, berarti keimanan saya mau naik. Nah, itu boleh naik seperti itu. Nah, jadi kita merubah pola energi ya, yang tadinya kita kesedihan, jadi sukacita, jadi senang, nah, jadi apa gitu. Nah, jadi kita bisa merubah mindset kita ya. Jadi penuh, lihat raut muka kita penuh senyum ya, senang. Nah, mindset kita jadi berubah melalui pola energi. Orang juga ngelihat juga jadi suka ya. Nah, besok kita jam 10 kita belajar ya tentang body language ya. Kita bisa lihat, bisa memahami lawan bicara kita, terutama yang jenisnya suka prospek ya, atau mengajar apa-apa, bagaimana respon mereka terhadap kita ya. Karena ucapan itu bisa berbohong ya, tapi tubuh tidak bisa berbohong dan sebagainya. Nah, kita sudah masuk di pintu energi. Ya, semakin digunakan semakin lemah ya. Force ya, semakin digunakan semakin sakit ya. Jadi bangga, pride, keinginan, ketakutan, kesedihan, tidak peduli ya, bersalah dan malu. Ya. Ini adalah energi-energi rendah ya. Nah, dan ini adalah energi tinggi ya, pencerahan, damai, senang, gembira, ya, memahami, menerima kesedihan, kenetralan. Ya. Jadi kita boleh ya, kalau kita yang kemarin yang ada masalah anxiety ya, kecemasan apa-apa, kita bisa menggunakan energi, misalnya energi damai ya. Yang panik juga kita bisa menggunakan energi damai. Jadi boleh
Nah, jadi sekali-sekali kita menyempatkan waktu untuk bervisualisasi atau bermeditasi atau apapun bagaimanapun caranya kita merubah energi ya, seperti ini. Ya, boleh juga kita menggunakan kuantum syukur ya. Nah, kita berbicara dengan jantung kita, wahai jantungku, maafkan aku, selama ini aku kurang memperhatikanmu ya. Aku berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, memasukkan makanan minuman baik yang semua ini dapat mengganggu kesehatan jantungku ini ya. Ini udah ada videonya di YouTube saya, kuantum syukur ya. Nah, itu habis itu kita menerima dan kita bersyukur ya. Tadi kita minta maaf terhadap jantung kita ya. Wahai jantungku, terima kasih karena engkau adalah bagian terpenting dalam hidupku. Dengan keberadaanmu engkau berdetak secara sehat sejak aku dalam kandungan dan terus berdetak secara sehat hingga saat ini. Dan insya Allah terus berdetak secara sehat hingga akhir hayatku nanti. Ya. Nah, habis itu kita bersyukur. Tahap ketiga adalah menerima ya. Minta bantuan, wahai jantungku, bantu aku dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah penyakit jantungku ini, lebih sehat lagi dan selalu sehat. Nah, kuantum syukur ini adalah salah satu kita merubah mindset kita melalui pintu energi. Ya, tiba-tiba ini dunia ini berubah. Ya, yang tadi kita force tiba-tiba ada di power, hidup kita power terus ya. Di sini yang ada masalah anxiety, masalah susah tidur, apa-apa, cobalah kita masuk sebelum tidur kita melakukan syukur dan sebagainya. Kenapa disebut dengan kuantum syukur? Karena kita bicara tentang detail ya. Kita bicara tentang otak kita bicara tentang mata kita, dengan hidung kita, telinga kita, jantung kita, lambung kita, dan sebagainya. Rahim, kaki, ya, kuku kaki, bulu hidung, bulu mata, kelopak mata, retina, dan sebagainya. Niscaya sampai seumur hidup pun kita nggak akan ngejar itu nikmat syukur yang ada berlimpah ya dari Tuhan. Nah, jadi kita cukup fokus ke sana, hidup kita, maka dunia kita berubah. Nah, ini adalah pintu keempat, merubah mindset kita dengan pola energi. Ya. Pola energi juga bisa juga kita ikutin aja, ikutin orang-orang yang lingkungan kita yang selalu bersyukur ya. Kita akan ikut. Ya, termasuk jangan salah pilih ya, cari teman-teman kita yang ngeluh ya, energi force ya, sedih mulu ya, kita ngikut lah seperti itu, dan itu merubah kita ya. Nah, ini kuantum syukur pagi, di sini banyak yang sudah menuliskan ya, menggunakan jurnal syukur, dan banyak mengalami keajaiban ya, yang dulu di-sharing oleh Bu Nafsiah ya dari Palangkaraya ya. Kehidupannya berjalan terus seperti apa yang dia ucapkan ya. Bu Nafsiah sudah bersama saya mungkin udah 7-10 tahun ya, dan kehidupan dia ikut terus seperti apa yang dia tuliskan ya. Jadi tulis aja tuh, kita bersyukur setiap pagi ya, bangun tidur 10 hal aja. Kenapa 10 hal? Biar rutin ya, besok 10 hal lagi, lusa 10 hal lagi ya. Kalau bisa yang berbeda, karena terlalu banyak nikmat syukur yang Tuhan berikan kepada kita belum sempat belum sempat bersyukur gitu loh. Ya. Kuantum syukur malam juga ya. Di sini kalau ada yang masalah dengan tidur, boleh cobalah tidur, kita kita berterima kasih ya, dapat udara gratis, jantung sehat apa-apa. Nah, ini saya tidurnya berkualitas deh. Jadi coba aja ya. Nah, jadi bersyukur itu ibadah, membuat kita bahagia, membuka jalan keluar dari berbagai ya. Coba di sini ada kesulitan, cobalah bersyukur ya. Bersyukur juga menyembuhkan bila tahu bagaimana caranya. Ini contoh ya, bersyukur untuk penyembuhan. Nah, di kelas lainnya ada ya, Tapi kita juga sudah membahas di Basic NLP 5 dan 6. Silakan buka YouTube-nya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, misalkan seseorang usia 50 tahun, 45 tahun dia sehat ya, dan dia lupa bersyukur ya. Kemudian 5 tahun tidak sehat ya. Nah, kebanyakan orang fokus pada tidak sehat. Aduh, kenapa saya begini ya? Itu. Nah, karena kita fokus itu yang ketidak sehat, jadinya force ya. Tambah terpuruk dia, bola saljunya semakin besar ya. Nah, kita merubah fokus ya. Merubah fokus, kita bersyukur selama kita sehat. Ya, selama 40 tahun kita lupa bersyukur. Banyakan mana 45 sama 5 tahun? Banyakan 45 ya. Nah, sejak kecil kita nggak pernah susah ya. Semua sama orang tua kita terpenuhin, sekolah ya, buku, SPP, apa-apa udah kita cuma untuk senang-senang aja gitu ya. Nah, itu kita lupa syukurin dan sebagainya.
Oke, ini tambahan aja bagi mereka yang sudah belajar sampai intermediate sampai advance ya. Jadi energi itu ternyata bisa dirubah ya sampai bisa dibuang dan sebagainya. Nah, ini pola energi kita mulai kita rubah ya. Kita senang, bahagia, tenang, damai, cinta dan syukur. Ya, termasuk pilih-pilih dan pilihlah siapa teman-teman kita ya. Nah, karena energi itu hukumnya bukan 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi lebih dari 2. Ya. Jadi saling mempengaruhi. Kayak sholat jemaah aja ya, 1 tambah 1 tetap 27 aja. Seperti itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nah ini terakhir yang banyak ya adalah masalah anxiety ya. Jadi anxiety kebanyakan mulai dari pikiran, ya, cemas, depresi. Depresi itu hormon serotonin atau antidepresan turun, kena lambung cemas lagi ya. Nah, siapa yang keterusan depresi, maka 3 tahun pertama ada masalah mental ya. Mental disorder ya. 3 tahun kedua mulai kena fisik ya, psikosomatis ya. Lambungnya sakit, lututnya sakit, dengkulnya masalah, jantung ya. Nah, 3 tahun ketiga ya, tahun ke-6 mulai kejiwaan ya. Gitu loh. Walaupun ada masalah gen, tapi bisa juga karena kejiwaan ya dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kita sudah 4 pintu. Tuntas ya. Maaf, lebih 10 menit. Silakan ada pertanyaan. Pak Ari. Ya, Mbak Murni. Kalau sebaiknya kalau untuk berdoa jadinya seperti apa ya? Mengurangi kalimat semoga tadi. Langsung aja Mbak Murni. Ya. Ya Allah, ya Tuhan mudahkan jalanku. Ya. Capaikan tujuanku. Nah, kabulkan semua doaku. Nah, coba Mbak Murni ganti ya. Semoga doaku dikabulkan. Yang kedua, ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, mudahkan jalanku, jalan hidupku. Nah, kira-kira apa bedanya Mbak Murni? Ya, ingat rumus yang 3 ya. Rumus 3 tadi sederhana, langsung positif. Itu aja diulang-ulang. Ya. Agama pun kalau lihat contoh-contohnya kalimatnya langsung ya. Ihdinas sirotol mustaqim ya, bukan kata semoga ya. Tunjukkanlah ya, ampunilah, mudahkanlah ya, kabulkanlah. Ya, ingat kabulkanlah ya. Amin, kabulkanlah doaku. Bukan semoga doaku dikabulkan, enggak, kabulkanlah doaku. Nah, jadi kita mulai belajar semua kalimatnya langsung. Ya, kenapa ada kata semoga? Mungkin kita sungkan ya. Kayaknya merintah sama Tuhan, enggak. Karena Tuhan menyuruh kita justru menggunakan kalimat langsung ya, ihdinas siratal mustaqim. Robbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini. Semua kalimat langsung ya. Mbak Murni, silakan ada pertanyaan lain. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Probo. Iya. Pak, bisa dikasih pencerahan yang sebelum pengulangan kan momentum Pak. Betul. Okay. Maksudnya gimana? Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Probo. Bentar ya, saya mundur dulu. Nah, Pak Probo dan semuanya, untuk perubahan kita memerlukan momentum. Kadang-kadang momentum itu datang tidak diduga-duga ya. Kita harus siap menyambut momentum. Ya, kita hadir di sini dapat momentum ya Bapak Ibu ya, dapat. Oh, saya tahu ya cara merubah mindset saya ya, dapat. Masalahnya, setelah kita tutup Zoom ini, kita langsung mengaplikasikan untuk perubahan atau tidak. Ya, kalau tidak diaplikasikan, momentum itu akan hilang. Dan lama-lama hilang, tidak berbekas bersama dengan hembusan angin lalu. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita memerlukan hukum repetisi, pengulangan ya. Sekarang dapat momentum ya. Oh iya ya. Oh iya, saya harus olahraga ya. Saya harus baca buku.
Ya, saya harus menggunakan kalimat yang positif ya. Kita ulang-ulang terus ya. Berarti kita melakukan pengulangan ya. Pengulangan. Jadi sekarang ini dapat momentum. Ya, dapat momentum. Yang kita perlukan adalah momentumnya. Ya, pengulangan. Nah, karena sudah diulang-ulang hukum repetisi ya, lama-lama kita menjadi ahli. Kira-kira begitu Pak Probo. Ya, jadi kita perlu pengulangan dari momentum yang kita dapat. Setuju ya bahwa kita butuh momentum ya. Nah, rawatlah momentum, jangan sampai kehilangan momentum, atau momentum itu bandulnya berbalik arah. Bahasa politik tuh, bandul momentum berbalik arah. Tadi yang berpihak pada kita jadi tidak berpihak pada kita. Nah, itulah. Kita kehilangan momentum dan pindah ke momentum berikutnya. Jadi momentum bisa diciptakan ya Pak ya? Bisa kita ciptakan, dan kedua adalah kita mempersiapkan untuk menyambut momentum dan kita jaga momentum. Ya, seperti itu. Jadi lebih ke niatan ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi faktor eksternal ya. Tiba-tiba ada ya. Nah, di sini juga ada ya, lagi ngeliat-liat, iseng-iseng ya, ikut. Ya, dapat momentum. Tapi momentum baru pertama ya. Nah, ada tantangan berikutnya, dijaga nggak? Nah, dijaganya adalah dengan pengulangan. Gitu ya. Ingat mini habit ya. Mini habit begitu kita bolong lama, kita kehilangan momentum ya Pak Probo ya. Tadi pertanyaan Mbak Bandari ya. Ya. Itu kurva udah turun terus ya. Turun terus. Untuk naiknya lebih berat ya. Nah, mumpung dapat momentum lagi tinggi-tinggi ya, langsung kita ulang. Nah, jadi nikmatnya kita memaintain momentum. Jangan sampai kehilangan momentum ya. Lihat ya. Momentum panah atas ya, pengulangan ya. Nanti grafiknya akan naik ya. Ya. Jadi ahli ya. Kalau ahli itu sudah terbentuk di bawah sadar ya. Bukankah kita bisa nyetir karena dapat momentum ya, diizinkan orang tua kita ya, nah, dipinjamkan mobil ya, kemudian di SIM kita ngulang-ngulang, lama-lama pertama kali pas kita nyetir bingung ya. Nah, antar nyetir ngelihat sama ganti gigi, antar tekan kopling ya. Nah, lama-lama karena sudah ahli, sambil nyetir kita bisa dengar radio, bisa nge-WA dan sebagainya. Karena semua sudah dihandle oleh pikiran bawah sadar. Gitu Pak Probo. Ada pertanyaan lagi? Iya, makasih Pak. Sama-sama Pak Probo. Silakan satu pertanyaan lagi. Kita sudah lewat waktunya. Om Ari. Ya, silakan. Viva. Ya, Viva sehat ya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah ini kaitannya tadi yang kuantum syukur untuk penyembuhan begitu. Ya. Masih belum ini juga. Tolong bisa dijelaskan. Kadang-kadang kita pikir kita sehat-sehat gitu. Bagaimana cara supaya itu menjadi suatu bahwa kita tuh tidak sakit gitu. Kadang-kadang memang ada orang yang kelihatannya sensitif banget gitu dengan sedikit ini ke sini. Tapi itu kan akhirnya jadi, apakah itu akan menjadi sesuatu yang negatif, energi negatif, atau sebenarnya itu adalah sinyal dari tubuhnya bahwa dia ada sesuatu yang lain. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang negatif karena jadi kepikiran-kepikiran begitu. Menyeimbangkan begitu gimana energi yang dengan pikiran kita. Oke, ya. Masih ya, pertanyaannya bagus. Jadi pertama kali pastikan kita enggak maksudnya tadi pembukaannya kita enggak full berpikir positif, kita harus tahu masalahnya ya, akar masalahnya. Orang panas kan suhu badan panas, demam kan belum tentu, kita belum tahu ya, apakah flu batuk biasa, radang tenggorokan ya, atau DBD atau DSS ya, dengue shock syndrome atau COVID. Ya, harus tahu dulu gitu ya. Nah, sekarang misalnya ada seseorang sedang tidak sehat. Ya, sedang tidak sehat ya. Pertama emang harus tahu bahwa dia sedang tidak sehat, harus menyadari ya supaya dapat solusinya ya. Nah, tapi lihat ya, apakah kita mau terjebak ya menangisi ketidaksehatan kita. Seakan-akan Tuhan sedang menghukum saya, betapa sialnya saya ya. Kalau kita fokus di situ, ingat hukum force ya, kita akan makin terjerembab ya. Kita makin drop ya. Nah, kita balik ya. Banyakan mana sih karunia Tuhan yang kita berikan sama yang Tuhan beri kita cobaan, banyakan mana? Banyakan mana Tante Viva?
banyak nikmatnya lah ya Banyak daripada nikmatnya, sakitnya ya. betul ya. Oke, yang kedua, kita kalau berdoa ngerasa tidak pernah dikabulkan Tuhan ya, banyak ya. Tapi lebih banyak mana doa yang tidak pernah kita ucapkan tapi Tuhan sudah kabulkan? Banyakan mana? Ya, banyak yang itu kita nggak pernah minta atau udah dapet ya. Betul ya. Begitu Sehat. kita kena serangan jantung, ya, doa kita pertama kali apa? Minta jantungnya normal ya. Tapi lihat di sini ya, ada yang usianya 20 tahun, ada yang usia di sini ada yang usia 30 tahun ya, ada yang usia 50 tahun, ada yang usia 55 ya. Tapi selama tiap detik kita berdetak, pernah kita bersyukur? Enggak. Nah, kita mengingatkan kita bahwa itu sebenarnya kita Tuhan sudah mengabulkan doa kita, belum sempat kita minta ya, belum sempat ya. Ya, kalau kena COVID itu ya, kena asma aja, napas tuh nggak dalam, nyangkut di dada setengah. Ya, kena COVID lebih parah lagi, karena paru-paru itu penuh oleh cairan, lendir, sehingga paru-paru itu tidak masuk, udara itu tidak kontak ke paru-paru. Napasnya nggak nyampe-nyampe, sesak napas. Nah, sekarang kita di sini kan, insya Allah, alhamdulillah semuanya napasnya sehat ya. Ya, orang kalau sesak napas pertama kali doanya apa? Yang minta Tuhan kabulkan saat itu. Sehat ya. Ya, sekarang kita coba kita hembus, kita apa namanya, tarik napas kita, lepas tarik napas kita. Ya, Tuhan sudah kabulkan kita, belum sempat kita berdoa ya. Nah, ini hikmahnya kuantum syukur ya. Jadi kita ngelihat ya, kita fokus. Emang kita tahu kita sedang tidak sehat ya, harus tahu. Karena itu kita ikutin anjuran dokter ya, begini-gini ikut-ikut aja ya. Tapi secara energi, supaya energi kita naik ya, kita mundur. Dulu-dulu, hei kemana aja kamu ya? Nggak pernah bersyukur, sekarang aja. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau bisa bersyukur dulu sebelum dijewer. Gitu ya. Terakhir ya, nah, Tante Viva. Nah, kalau tiba-tiba kita lagi butuh uang 10 juta, tapi terus ada orang ngasih kita 10 juta, ngasih aja tanpa pamrih ya. Dia hilang begitu aja. Kita tahu nama itu teman kita ya. Apa rasa kita terhadap dia? Apa yang kita ucapkan? Ya, berterima kasih ya. 10 juta tanpa balasan ya. Nggak perlu ya. 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 Sekarang Tuhan udah seumur hidup kita ngasih berapa juta ke kita? Banyakan mana? Nah, sedangkan yang 10 juta aja kita ingat-ingat kan siang malam kan? Aduh terima kasih, aduh terima kasih, aduh terima kasih kan? Nah jadi kuantum syukur begitu ya. Nah, sekarang kita punya masalah, nah ternyata sebelumnya banyak. Nah, seperti itu. Mudah ya kita melakukan perubahan energi. Jadi tidak harus kita ya terlarut dalam ketidaknormalan hitungannya ya, maksudnya seharusnya yang sehat jadi tidak sehat gitu. Iya, kalau jadi kita terus meratapi itu terjerembab kita malah makin terpuruk ya. Jadi secara energi kita pindahkan. Artinya itu bisa menjadikan kesembuhan gitu, pindahkan energi ya. Dan proses menjadi sembuhnya itu banyak. Bagaimana ininya ya, Om? Banyak, karena energi itu menyembuhkan. Energi dia adanya di energi tinggi itu. Ya, energi bahagia ya. Dia bersyukur ya. Bersyukur. Nah, tapi kalau sudah takdir ya lain soal ya. Kalau Tuhan sudah menentukan usia dia itu lain soal. Nah, tapi banyak kasus di sini juga ada ya. Ada beberapa energinya naik. Nah, seperti itu. Makasih. Sama-sama. Oke, kita sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut ya di WA grup ya. Nah, sebelum kita tutup, tolong bagi yang berkenan kita buka videonya, kita melakukan sesi foto ya. Bagi yang berkenan ya.
Oke, ya. Halaman pertama ya, 1. Bentar, ya, bisa dibuka. Oke, 1, 2, 3. Ini coba halaman kedua. Yang lain tetap senyum aja ya. Nggak tahu halaman pertama atau kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita udah cukup ya. Terima kasih atas kehadiran ya. Insya Allah mudah untuk diaplikasikan dan bisa merubah kehidupan kita untuk selanjutnya ya, dan bisa merubah menjadi lebih baik keluarga kita semuanya ya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Saya tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, amin, amin, sehat. Sehat semua ya. Sehat semua, semuanya sehat ya. Ya, sehat, amin. Saya tutup ya.